Perkenalkan, nama saya Erina Dianus Pitasari dari Universitas Semarang, Fakultas Ekonomi, nomor NIM B2112100057. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan sedikit tentang makalah yang telah saya buat yang bertema akhlak sesama manusia dan alam. Bab 1 menjelaskan tentang pendahuluan. Manusia ditakdirkan Allah untuk menempati planet bumi bersama dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Bumi ditempati manusia ini disiapkan oleh Allah mempunyai kemampuan untuk bisa menyangga kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain agar tetap sesuai pola dengan sunatullah, hukum Allah. Kita hidup di dunia ini tidak hanya manusia saja, pastinya ada hewan, ada pepohonan, ada ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang bisa mengiringi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan yang disebabkan manusia sangat berakibat fatal. Misalnya kita membuang sampah di sungai dan menyebabkan kebanjiran. Nah, itu dampaknya bukan hanya di kita, berdampak di lingkungan, berdampak di kehidupan ikan-ikan bisa mati karena kondisi yang tidak stabil. Terus manusia ingin mandi, ingin masak di sungai, nggak bisa karena sudah rusak. Kerusakan itu disebabkan oleh manusianya sendiri. Oleh karena itu, kita tuh harus tetap menjaga kebersihan agar terhindar dari bencana. Lingkungan yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan bukanlah semata-mata permasalahan teknis akar. Perilaku dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan bangsa, tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan merupakan solusi yang tepat. Kok bisa dibilang lingkungan yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan bukanlah semata-mata permasalahan teknis akar. Perilaku dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan bangsa, tindakan praktis dan teknis penyelamatan lingkungan dengan bantuan sains dan teknologi ternyata bukan merupakan solusi yang tepat. Kok bisa dibilang tidak tepat? Ya, karena kita mengandalkan otak tapi tidak mengandalkan, kita tuh bisa mengandalkan otak tapi tidak mengandalkan kemampuan kita. Hanya berpikir logis dan tidak melihat situasi yang ada. Kita memikirkan yang praktis-praktis nih. Misalnya kayak, oh, nanam pohon langsung ini nanti bisa terhindar dari banjir. Tidak. Salah satunya itu adalah kita mencegah banjir itu buang sampah pada tempatnya. Kita ambil tuh pohon yang sudah tua terus kita tebang, bukan asal-asal tebang yang bisa menyebabkan kebanjiran, tanah longsor, semua bencana-bencana yang ada. Menuntun masyarakat untuk bersikap dan berinteraksi secara benar dengan alam lingkungannya. Kita tuh harus menegur masyarakat yang tidak benar, mengatasi lingkungannya, asal-asal buang sampah, tidak mau dinasihati, itu tuh harus ditegur karena kita menegurnya secara baik. Secara perorangan maupun kelompok dan berinteraksi dengan alam lingkungannya merupakan sebuah keniscayaan. Kita tuh harus bergotong royong untuk membangun bumi ini. Kita bisa menempati bumi ini tuh harus bersyukur karena kita sudah dikasih kenikmatan Allah. Kita sudah lanjut ke bab 2. Bab 2 ini menjelaskan tentang teologi lingkungan. Syariat Islam merupakan agama atau jalan hidup bagi kita.
Kalau kita tidak mempunyai pedoman untuk hidup, kita nggak tahu arah jalannya nanti. Pilihan bahwa Islam adalah pedoman hidup manusia ini telah digagaskan oleh Tuhan atau Allah yang menciptakan kehidupan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu udah dijelaskan berapa ayat kalau syariat Islam itu adalah pedoman bagi umat Islam. Wah, kok bisa disebut dengan kehidupan akhirat ya? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Setelah kita mati, kita berlanjut hidup lagi di akhirat yang akan kekal selamanya di sana. Dan kualitas kehidupan seseorang di dunia bisa diukur dengan beberapa amal ibadah, kebaikan, kebajikan. Pedoman hidup di dunia itu adalah asy-syariah yang telah ditetapkan oleh yang menciptakan dunia. Hal ini yang juga sangat penting dalam konteks pengesaan Tuhan ini adalah bahwa Allah itu berbeda. Yang dalam artian itu Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk kita tuh bisa buat ini, tapi Allah lebih bisa buat itu. Allah tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Al-Quran dinyatakan bahwa setiap sesuatu ciptaan Allah merupakan ukuran qadar dan oleh karena itu bersifat relatif dan tergantung kepada Allah. Jika sesuatu ciptaan Allah ditetapkan baginya dan melampaui ukurannya, maka alam semesta ini akan menjadi kacau balau. Semisal Allah sudah menciptakan matahari, tapi manusia ingin membuatnya seperti orang Cina membuat matahari, menghidupkan orang yang sudah mati. Itu dia melampaui dengan kemampuan batas manusia dan ingin melebih-lebihkan Tuhan. Itu adalah contoh yang sangat tidak baik. Yang dilakukan itu adalah yang sangat-sangat tidak terpuji, karena dia ingin menyaingi Tuhan. Tuhan itu tidak bisa disaingi. Kehidupan akan menjadi pandangan hidupnya, karena dia gigih sekali ingin membuat ini, membuat itu, sampai dia lupa kalau dia punya Tuhan. Tapi biasanya kalau orang-orang luar negeri itu dia tidak memiliki keyakinan yang pasti. Menjadi pandangan hidupnya dengan kita. Kata lain, tauhid merupakan sumber etika pribadi dan kelompok masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan sains dan teknologi. Yang kedua ini saya menjelaskan kehidupan akan menjadi pandangan hidupnya, karena dia gigih sekali ingin membuat ini, membuat itu, sampai dia lupa kalau dia punya Tuhan. Tapi biasanya kalau orang-orang luar negeri itu dia tidak memiliki keyakinan yang pasti. Menjadi pandangan hidupnya dengan kita. Kata lain, tauhid merupakan sumber etika pribadi dan kelompok masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan sains dan teknologi. Yang kedua ini saya menjelaskan khilafah, perwalian atau perwakilan bermula dan landasan. Yang pertama, tauhid Islam merupakan ajaran atau konsep yang bermakna khilafah. Konsep khilafah ini dibandingkan atas dasar pilihan Allah dan kesediaan manusia untuk menjadi khilafah atau wakil wali Allah di muka bumi. Manusia mestinya mampu mengembangkan amanat untuk menjadi pimpinan sekaligus wakil pimpinan secara wakil Tuhan di muka bumi. Sebagai pimpinan, manusia harus bisa memelihara dan mengatur keberlangsungan fungsi dan kehidupan sesama makhluk hidup. Sebagai manusia kita tuh harus mempunyai pendirian, mempunyai
tujuan dan mempunyai etika yang baik. Sumber daya alam, pengambilan keputusan ini harus dilakukan secara adil, bukan dengan cara memihak kepada individu atau kelompok makhluk tertentu, akan tetapi mendiolema atau mengkhianati individu atau kelompok makhluk lain dalam komunitas penghuni bumi yang dijelaskan Asy-Syahad Surat Asy-Syahad 26 dan An-Nisa ayat 58. Di dalam kandungan surat itu menjelaskan misi khilafah ini manusia telah dianugerahi oleh Tuhan kelebihan dibandingkan kekurangan. Sebagai manusia itu kita mempunyai kelebihan dibandingkan dengan hewan. Bahkan manusia akalnya lebih tinggi dibandingkan hewan, tetapi kenyataannya kadang hewan lebih cerdas dibandingkan manusia. Kehidupan akan menjadi pandangan hidupnya karena dia gigih sekali ingin membuat ini, membuat itu, sampai dia lupa kalau dia punya Tuhan. Tapi biasanya kalau orang-orang luar negeri itu dia tidak memiliki keyakinan yang pasti. Menjadi pandangan hidupnya dengan kita. Kata lain, tauhid merupakan sumber etika pribadi dan kelompok masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan sains dan teknologi. Yang kedua ini saya menjelaskan khilafah, perwalian atau perwakilan bermula dan landasan yang pertama. Tauhid Islam merupakan ajaran atau konsep yang bermakna khilafah. Konsep khilafah ini dibandingkan atas dasar pilihan Allah dan kesediaan manusia untuk menjadi khilafah atau wakil wali Allah di muka bumi. Manusia mestinya mampu mengembangkan amanat untuk menjadi pimpinan sekaligus wakil pimpinan secara wakil Tuhan di muka bumi. Sebagai pimpinan, manusia harus bisa memelihara dan mengatur keberlangsungan fungsi dan kehidupan sesama makhluk hidup. Sebagai manusia kita tuh harus mempunyai pendirian, mempunyai tujuan, dan mempunyai etika yang baik. Sumber daya alam, pengambilan keputusan ini harus dilakukan secara adil, bukan dengan cara memihak kepada individu atau kelompok makhluk tertentu, akan tetapi mendiolema atau mengkhianati individu atau kelompok makhluk lain dalam komunitas penghuni bumi yang dijelaskan Surat Asy-Syahad 26 dan An-Nisa ayat 58. Di dalam kandungan surat itu menjelaskan misi khilafah ini manusia telah dianugerahi oleh Tuhan kelebihan dibandingkan kekurangan. Sebagai manusia itu kita mempunyai kelebihan dibandingkan dengan hewan. Bahkan manusia akalnya lebih tinggi dibandingkan hewan, tetapi kenyataannya kadang hewan lebih cerdas dibandingkan manusia. Yang kelima adalah amanah kepercayaan. Sebagai pimpinan, semua makhluk manusia harus bisa menegakkan amanah dan keadilan di tengah-tengah lingkungan alam dan sosialnya. Kita tuh harus menengahi sebuah masalah yang ada. Kita harus mengingatkan sesama manusia yang lalai akan tugasnya, yang lalai akan segalanya. Kita harus menegur. Kalau tentang kebaikan, jangan pernah lupakan. Menjadi sangat penting karena akan menentukan kebersihan atau kegagalan manusia dalam mengembangkan amanah yang telah diberikan Tuhan. Oleh karena itu, saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan
epistemologi keilmuan atau pandangan ekologis Islam dengan demikian bersifat holistik atau menyeluruh dan menolak epistemologi reduksionis, mengurangi dan memutuskan mata rantai pemahaman. Karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah, manusia dilarang memperhambakan alam. Sebagai manusia dan beragama Islam, kita tuh dilarang untuk menghambakan Allah, memuji-muji manusia melebihi Tuhan, gitu tidak boleh karena itu musyrik. Allah yang menciptakan alam, hubungan pemanfaatnya yang berkelanjutan. Alam dengan segala sumber dayanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumber dayanya, alam guna menunjang kehidupannya, ini harus dilakukan secara tidak boleh berlebihan atau boros. Kita memanfaatkan alam kita itu hanya sebutuhnya, jangan terlalu boros karena kita tahu alam kita sekarang sedang tidak baik. Ayat-ayat kuniyah atau Tuhan, manusia juga memerlukan alam, misalnya pangan, papan, sandang, alat transportasi dan sebagainya sebagai saran untuk beribadah kepada Allah. Hubungan manusia alam ini adalah bentuk hubungan peran dan fungsi. Pangan, papan, sandang, alat transportasi dan sebagainya sebagai saran untuk beribadah kepada Allah. Hubungan manusia alam ini adalah bentuk hubungan peran dan fungsi. Hubungan yakni manusia adalah penguasa alam sebagai pahamnya penganut antroposentrisme dan kaum meteoris. Sementara itu alam berhubungan pula dengan Tuhan yang menciptakan dan mengaturnya. Jadi alam pun tunduk terhadap ketentuan atau hukuman atau qadar yang telah ditetapkan oleh Yang Maha memelihara alam. Jadi kita tuh sebagai manusia harus ingat bahwa semua dunia dan seisinya ini hanya Allah atau Maha Pencipta yang menciptakannya. Kita sebagai manusia harus mengelola dan memelihara lebih baik, jangan terlalu berlebihan untuk hal-hal yang tidak penting. Hakikatnya merupakan upaya manusia untuk mengenal dan memahami yang menciptakan dan memelihara alam agar bisa berhubungan dengannya. Kita sebagai manusia harus lebih teliti lagi untuk hal-hal yang seperti ini, dan itu penjelasan makalah dari saya, dan bab keempat ini adalah penutup. Saya jelaskan sedikit atau saya baca sedikit. Akhlak merupakan landasan penting dalam membangun perbedaan manusia. Salah satu ciri dan tingginya pendapatan manusia adalah penghargaan dan sikap dalam pengelolaan dan menafsirkan lingkungan hidupnya. Manusia dan alam sesungguhnya merupakan sama-sama makhluk Tuhan yang mempunyai tugas untuk mengabdi dan tunduk kepadanya. Kesedihan manusia memikul tanggung jawab mengelola alam ini bukanlah alat untuk mengasihi alam dengan cara mengeksplorasi tanpa memikirkan keseimbangannya. Jangan pernah berpikir yang non logis. Kita sebagai manusia itu hanya bisa berencana dan Tuhan yang menghendakinya. Sekian penjelasan materi makalah yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan salam sejahtera. Dah.